kita akan melanjutkan ya proses pembelajaran kita, dan kali ini kita akan memasuki materi kita bab yang pertama bagian E ya, atau bagian yang kelima, yakni tentang syukur sebagai citra Allah. Nah, baik, untuk memulai pertemuan ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat-Mu setiap hari Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mempersembahkan seluruh jiwa dan raga kami, sebab tiada perbuatan yang mampu balas kasih-Mu. Maka terangi dan sinarilah hati kami dengan sinar terang matahari-Mu dan kebutuhan hidupku. Juga putra-Mu sendiri Kau berikan kepada kami. Maka kami bersyukur dan berterima kasih kami ucapkan kepadamu. Maka buahlah hidup kami yang dapat kami andalkan sebagai cinta dalam diri kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam materi kita kali ini, kita mau membahas bagaimana kita diharapkan mampu bersyukur dalam segala proses kehidupan yang kita alami, baik itu dalam situasi duka maupun dalam duka yang kita alami. Nah, dalam materi ini kita boleh melihat beberapa pengalaman tentang kisah catatan harian Martin ya. Dari situ di buku anak-anak kami ada, coba boleh diperhatikan bagaimana pengalamannya sebagai seorang anak yang walaupun dia terlahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana, tetapi dia selalu dapat mensyukuri walaupun dalam kehidupannya dia seringkali merasa bahwa dia itu terlahir sebagai anak-anak yang kurang beruntung. Namun demikian tetap dia bersyukur kepada Tuhan, dan dia bersyukur memiliki orang tua yang baik kepada mereka. Dan itu sangat dijelaskan dalam kisahnya itu. Ya, seperti halnya boleh nanti anak kami baca, suatu ketika dia sangat menginginkan bahwa suatu ketika dia bisa atau orang tuanya merayakan ulang tahunnya. Dia sangat mendambakan itu. Tetapi ya, dia sendiri tahu bagaimana kemampuan orang tuanya. Jangankan untuk membuat suatu perayaan ulang tahun, untuk kebutuhan sekolahnya sehari-hari saja tidak tercukupi oleh orang tuanya. Namun demikian dia tetap mensyukuri. Ya, dia bersyukur karena mereka punya orang tua yang baik yang selalu memperhatikan mereka. Di dalam kehidupannya dia juga merasa iri terhadap teman-temannya yang mungkin dalam kesehariannya teman-teman sering berbincang-bincang, bercerita bagaimana orang tua mereka memperlakukan dirinya yang serba ada, serba cukup. Namun demikian dia tidak merasa berkecil hati, walaupun secara manusia dia merasa bahwa itu sungguh berbeda dari teman-temannya. Ada rasa iri. Tapi di sisi lain dia tetap mensyukuri, karena di samping cerita-cerita dari temannya sendiri, dia merasakan bagaimana orang-orang tua teman-temannya itu mereka memang dicukupi dari secara lahiriahnya atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Apapun yang mereka inginkan, mereka orang tua mereka tetap mencukupinya. Tapi di sisi lain, teman-teman mereka, teman-temannya itu sendiri tidak mendapatkan kasih sayang, di mana orang tua mereka sibuk hanya mencari uang saja, tanpa melihat bahwa mereka sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua mereka sendiri. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, lewat materi kita pagi ini, kita diajak untuk selalu mampu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh baik. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka lewat catatan harian Martin yang sudah dibuat di dalam buku kita ini, atau dalam buku anak-anak kami semuanya, boleh kita ambil menjadi suatu pengalaman yang sungguh pengalaman iman. Apalagi kalau kita mampu merefleksikannya dalam diri kita, artinya merenungkannya di dalam hidup kita, bahwa kehidupan yang baik itu tidak hanya oleh karena tercukupi kebutuhan kita saja,
ataupun apa yang kita inginkan. Karena di sisi lain ada kebutuhan yang lebih mendasar dalam diri kita, yaitu kasih, perhatian, ya, kebersamaan. Di mana anak-anak orang kaya jarang mendapatkan kebersamaan dengan orang-orang tua mereka, karena orang tua mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu gereja lewat kutipan kitab suci, ya, Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19, kita dapat melihat bahwa senantiasa kita diajak bersyukur, karena hanya manusialah yang mampu bersyukur. Di mana manusia bersyukur diciptakan sebagai citra Allah, karena Allah telah membekali manusia dengan akal dan budi, ya, hati nurani serta roh. Ya, Allah menciptakan manusia dengan akal budi, ya, atau akal pikiran, dan juga roh. Roh itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, maka dari itu semuanya itu memampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan lewat akal budi itu juga hati nurani dan roh pula lah manusia yang beriman mampu mengamini. Arti mengamini, mengiyakan atau boleh menerima seluruh peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, ya, kita boleh melihat sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalaman kita, baik yang manis maupun yang pahit, ataupun juga yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, segalanya itu disempurnakan atau tidak sempurna, cantik atau tidak tampan dalam keadaan kita. Semuanya itu tidak terlepas dari karya atau peran serta Allah sendiri sebagai sang pencipta kita. Oleh karena itu, hidup kita yang kita alami apapun keadaannya sesungguhnya merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Maka selayaknya lah kita manusia tumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa betapapun situasi kehidupan yang kita alami, entah itu senang atau susah, kita harus mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan tersebut dalam diri kita, itulah sebagai cara Tuhan mencintai diri kita, mengungkapkannya. Dan untuk sebagai ungkapan rasa syukur kita, boleh kita lakukan dengan banyak cara. Misalnya contoh, boleh dengan melakukan ibadat, kemudian mewujudkan syukur dalam hidup sehari-hari melalui tindakan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu, lewat kutipan kitab suci boleh kita lihat, ya anak-anak ibu, tentang ke-10 orang yang sakit kusta. Di mana kita lihat dikisahkan dalam kutipan itu bahwa 10 orang yang sakit kusta yang datang meminta disembuhkan kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya coba kita lihat nanti, ya, hanya 1 orang saja yang datang kembali bersyukur setelah dia disembuhkan. Nah, bagaimana dengan kita yang selalu merasa serba kekurangan, yang merasa selalu serba tidak punya, ya, bahkan kadang tidak jarang, ya, ada anak yang suka marah kepada orang tua, membentak orang tua kalau apa yang dia inginkan tidak dipenuhi. Padahal ketika kita punya orang tua saja, ya, yang peduli kepada kita, itu sudah merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak mengenal siapa orang tua mereka. Nah, jadi anak-anak kami semuanya bersyukur di dalam hidup, itulah sesuatu yang sungguh yang diharapkan oleh Tuhan. Dan oleh sikap rasa syukur itu pula Tuhan akan menjawab
apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Walaupun cara Tuhan menjawab apa yang kita inginkan itu boleh dengan cara yang berbeda-beda, atau boleh kadang tidak seperti yang kita inginkan. Boleh jadi. Tapi itulah yang kehendaki Tuhan dalam hidup kita. Baik anak-anak ibu semuanya, maka coba silakan nanti dipahami materi kita ini. Mudah-mudahan dapat menjadi suatu kekuatan bagi kita dalam kehidupan.